Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Anak Ustadz, para santri dan sahabat cinta kopiah, di hadapan kita sudah Ustadz buatkan pohon syajaratul mirath, ranji-ranji kewarisan atau ahli waris. Di antaranya sudah kita pelajari bahwa laki-laki sebagai kelompok penerima warisan itu dipecah jumlahnya menjadi 15, dan perempuan sebagai penerima warisan itu dipecah menjadi 10. Silahkan diamati dulu gambar ini. Pasti mulai kebingungan nih, gambar apa ya? Kok gambar seperti mind map? Ada panah ke atas, ada panah ke bawah, ada garis ke kiri dan garis ke kanan. Garis ke atas itu disebut dengan usul. Ada berapa balon ke atas? Ya, ada 3 balon. Balon yang di kanan dan balon di atasnya. Sementara yang di tepi kiri masih kosong. Yang masih kosong-kosong itu nanti untuk perempuan. Kita isi yang laki-laki saja dulu. Panah ke bawah atau garis ke bawah itu disebut dengan furu'. Garis ke kiri disebut dengan zaujiyah. Garis ke kanan disebut dengan hawashi, yang diisi oleh saudara-saudara si mayat dan juga paman-paman si mayat. Kita lihat, Anda sudah temukan berapa buah balon atau berapa buah lingkaran yang sudah diisi dengan nama-nama orang yang berhak mendapatkan warisan berdasarkan potensi dan kedudukannya nanti. Silakan di pause dulu, lalu dihitung berapa buah balon yang telah terisi namanya. Silakan di pause. Oke, ketemu ya. Terdapat 10 buah nama. Tarat. Ya, ini ya. Mana saja nama-namanya? Yang jelas ini mayat dulu. Di tengah adalah posisi si mayat. Ini Ustaz pakai kelasnya Ustazah Fitra. Terima kasih Ustazah Fitra. Lokalnya Ustaz pinjam untuk bikin video belajar. Ini mayat di tengah posisinya. Mayyitun. Ya. Maka mayat punya abun. Ini di atas letaknya. Maka Anda juga belajar membuat ranji seperti ini. Abun. Ranji ini disebut dengan syajaratul mirath. Ustaz dapat sanadnya dari guru Ustaz sampai ke Imam Malik Nasirin. Kemudian ke atasnya jaddun. Bapak kandung, kakek kandung. Sudah berapa? Sudah 2. Bapak kandung, kakek kandung. Kemudian kita pindah ke bawah. Ini siapa yang kosong? Nanti diisi oleh yang perempuan. Sekarang yang laki-laki aja dulu. Jumlahnya 15. 1, 2. Ya. Aslun. Siapa yang aslun? 1, 2. Abun dan jaddun. Turun ke bawah. Far'un. 3, 4. Ini urutannya. 3, 4, yaitu ibnun, anak laki-laki dari si mayat, atau ibnul ibni, cucu laki-laki dari si mayat dari pihak anak laki-laki si mayat. Ada berapa? Sudah 4. Aslun, abun dan jaddun. Far'un, ibnun dan ibnul ibni. Sudah berapa? Sudah 4. Nomor 5. Zaujun. Zaujun. Kalau zaujun yang ditinggal mati, berarti yang mati laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berarti zaujatun yang meninggal ini. Nomor 5 adalah zaujun. Nah, hubungan ke kiri disebut dengan hubungan zaujiyah. Kalau ke kiri zaujiyah, kalau ke kanan hawashi, kalau ke bawah disebut dengan furu', ke atas disebut dengan aslun. Oke. Kita masuk ke nomor 6. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, 13, 14, 15. Silakan di pause dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita lihat. Nomor 6. Akhun syakik. Saudara laki-laki kandung yang seibu dan sebapak dengan si mayat. Nomor 7. Akhun li abin. Saudara kandung sebapak saja. Maaf. Saudara laki-laki sebapak dengan si mayat. Satu level dia. Ya. Yang ke-8. Saudara laki-laki seibu dengan si mayat. Nih. Akhun li umin. Saudara laki-laki seibu. Akhun li abin. Saudara laki-laki sebapak. Akhun syakik. Saudara kandung seibu dan sebapak dengan si mayat. Oke.
Sudah berapa? Sudah 8. Kita belum bicara dia dapat bagian berapa, dia menjadi asabah atau menjadi terhijab nanti. Sekarang kita pahami loh, mana saja pihak laki-laki yang berpotensi mendapatkan warisan dan siapa saja pihak perempuan yang berpotensi mendapatkan warisan. Sudah ada nomor berapa? Nomor 8 Ustaz. Oke, kita masuk nomor 9. Nomor 9 anaknya. Ingat ke bawah supaya satu level dengan anak si mayat. Berarti ponakan si mayat. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu dengan si mayat. Nih hubungannya ya. Ini kan si mayat punya saudara kandung saudara kandung ini kan si mayat punya saudara kandung seibu dan sebapak. Nah, saudara kandungnya punya anak laki-laki. Ini dia. Ibnu akhin syakik. Ibnu akhin syakik. Syakik artinya kandung. Syakik artinya kandung. Liabin artinya sebapak. Liumin artinya seibu. Setelah ini masuk nomor 10. Ibnu akhin liabin, ini jalurnya. Serat. Sampai ke sini. Anak laki-laki dari saudara si mayat, yang mana saudara si mayat tersebut sebapak dengan si mayat. Oke? Sudah berapa? Sudah 10. Baru naik ke atas yang selevel dengan bapak si mayat, yaitu pihak paman-paman si mayat. Ammun syakik, paman kandung si mayat. Artinya antara paman dan bapak si mayat sama-sama seayah dan seibu. Berarti kakek dan neneknya sama ini, kakek dan si mayat ini. Ya. Paman kandung seibu dan sebapak dengan bapak si mayat. Oke? Sudah berapa? 11. Yang nomor 12 dari pihak laki-laki yaitu paman sebapak dengan bapak si mayat. Paman sebapak dengan bapak si mayat. Ammun li abin. Kalau tadi ammun syakik, sekarang ammun li abin. Bedanya antara garis saudara dengan garis paman, di garis saudara ada akhun li ummin, saudara seibu. Di garis paman tidak ada ammun li ummin. Tidak ada ammun li ummin. Sudah jauh sekali itu. Kemudian sudah nomor 12, kita masuk ke nomor 13. Siapa dia? Anak mereka ini loh. Anak laki-laki dari paman kandung yang sama dengan ayah ibunya dengan bapak si mayat. Ibnu ammin syakik, anak paman kandung. Kemudian ibnu ammin liabin, anak paman seibu. Artinya saudara sepupu dari si mayat, yang mana paman si mayat tersebut kalau syakik berarti satu ayah dan seibu dengan bapak si mayat. Kalau liabin berarti paman si mayat hanya sebapak dengan bapak si mayat. Oke? Apakah ada potensi dapat? Ya, dapat potensi nanti, tetapi kan kita lihat dulu. Kita belum masuk pelajaran hijab, belum masuk pelajaran kita belum masuk pelajaran hijab, kita belum masuk pelajaran hijab, belum masuk pelajaran aul dan rad. Nanti akan tersisi sendiri dia. Sekarang kita memastikan orang-orang ini punya potensi loh mendapatkan warisan dari golongan laki-laki ada berapa? 15 orang. Sudah sampai nomor 14. Tinggal satu lagi, yaitu orang yang memerdekakan budak. Boleh jadi majikannya, boleh jadi orang lain, yang penting dia memerdekakan budak. Biasanya kan majikannya sendiri yang memerdekakan budak. Ini dia. Garisnya putus-putus. Al-mu'tiq, orang yang memerdekakan budak. Baik. Berapa semuanya? 15. 1 abun, jaddun, ibnun, ibnul ibni, zaujun, akhun syakik, akhun li abin, akhun li ummin, ibnu akhin syakik, ibnu akhin li abin, ammun syakik, ammun li abin, ibnu ammin syakik, ibnu ammin li abin. Ustaz, saya payah ngomong syakik dan li abinnya ibnuhu aja, nggak apa-apa kalau jelas garisnya. Ini putus di sini. Kalau jelas garisnya boleh dibuat ibnuhu, boleh dibuat ibnuhu saja. Oke, itu yang laki-laki. Ada berapa semuanya? 15. Ada berapa semuanya? 15. Dari golongan laki-laki ada berapa? 15. Oke. Nah, kita akan melihat 10 orang perempuan yang berhak menerima warisan. Belum kita kaji mana yang terhijab, yang terhalang. Belum kita kaji mana yang berkurang. Artinya potensi 10 orang ini siapa saja.
Ini dia 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama tentu di samping bapak siapa? Ya, umun, ibu. Di atas bapak samping kakek siapa? Jaddatun. Di atasnya jaddatun. Nah, nih nggak ada jadun pihak ibu ya. Jadun pihak ibu nggak ada. Kakek dari pihak ibu tidak ada. Yang ada nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak. Nomor 1 ibu, nenek pihak bapak, nenek pihak ibu. Sudah berapa? Sudah 3. Ulangi ya. Ibu, nenek pihak bapak, nenek pihak ibu. Sudah berapa? Sudah 3. Nomor 4 ke bawah lagi, ke far'un lagi, yaitu bintun, anak perempuan si mayat. Di sini siapa yang selevel dengan cucu? Yaitu bintu ibnin. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki. Keturunan dari anak perempuan tidak ada lagi, habis ini. Sini boleh. Sudah berapa? Sudah 4. Ya. Sudah 4, sudah 5. Sudah berapa? Sudah 5, yaitu ummun, jaddatun, bintun dan bintu ibnin. Sudah bagian asal, sudah bagian far'un juga sudah. Ke kiri lagi, di bawah suami berarti zaujatun. Kalau zaujatun berarti yang meninggal adalah zaujun. Ya, sudah dapat 6. Sisa 4 lagi. Mana yang 4 lagi ini dia? 1, 2, 3, 4. Anda bisa nebak. Anda sudah pasti bisa nebak. Kalau di atasnya akhun syakik berarti di bawahnya ukhtun syaqiqah. Saudara perempuan kandung. Ibnuhu atau ibnuha enggak ada. Di bawah akhun abin berarti ukhtun li abin, saudara perempuan sebapak. Ini kalimatnya saudara atau saudari sih? Bingung juga Ustaz, pakai saudara aja ya. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ini saudara perempuan sebapak. Kemudian akhun li ummin, di bawahnya berarti ukhtun li ummin. Anaknya tidak dia dapat, anak si ukhtun tidak dapat, anak si ukhtun tidak dapat. Yang dapatnya anak si akhun, baik itu akhun syakik, akhun li abin atau akhun, itu aja, baik akhun syakik atau akhun li abin. Nah, untuk akhun li ummin dan ukhtun li ummin anaknya nggak dapat. Oke, nggak ada amatun, tidak ada. Yang ada ini aja. Baik, sudah berapa? Sudah 9. Terakhir, kalau sudah ada mu'tik berarti al-mu'tiqah, majikan perempuan yang memerdekakan budak. Nah, so demikian. Nah, Ustaz, dari ranji-ranji syajaratul mirath ini kita menemukan ada 10 perempuan yang berhak mendapatkan warisan dan 15 laki-laki yang berpotensi mendapatkan warisan. Sehingga berapa semuanya? 24. Ya, karena mati 1. Nah, tidak semua 24 orang itu yang akan pada kenyataan realnya nanti menerima, karena ada kaidah hijab. Ada kaidah hijab penghalang. Bocorannya dikit aja, ini saya berikan. Setiap orang yang garisnya langsung kepada mayat tidak akan terhijab dari atas ke bawah dan ke kiri. Ulangi, garis langsung ke mayat atas, bawah dan kiri tidak mungkin terhijab hirman. Dia selalu dapat. Boleh dapat banyak atau boleh dapat sedikit. Ulangi, setiap garis yang dari atas, dari bawah, dari kiri tidak mungkin terhijab hirman, tidak mungkin sama sekali tidak dapat. Dia pasti dapat. Siapa itu? Abun, umun, zaujun, zaujatun, ibnun dan bintun. Ini orang yang 1, 2, 3, 4, 5 pasti selalu dapat, karena dia langsung garisnya ke mayat nih, nggak ada yang menghalangi. Dengan demikian Anda bisa ketahui kan,
Kalau orang dari ibnul ibni kepada mayit, bila ada ibnunya nggak dapat lagi, sudah dihalangi. Itu sedikit bocoran mengenai kaidah hijab. Silakan setelah ini videonya di stop sebentar untuk disalin ke dalam catatan syajaratul mirath, ranji-ranji kewarisan atau ranji-ranji ashabul irthi. Di antara mereka ini ada yang nanti menjadi ashabul furud yang mendapatkan bagian angka pecahan-pecahan yang sudah kita kenalkan kemarin. Juga ada bagian al-asabah mendapatkan sisa. Asabah itu adalah laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan ashabul furud, ada yang laki-laki dan perempuan. Nanti baru kita kasih angka-angkanya berapa. Inilah ashabul irthi berdasarkan syajaratul mirath. Nah, oke, santri-santri, nah Ustaz, sahabat cinta kopiah, kita ulangi murajaahnya cara bikin ranji-ranji syajaratul mirath. Nah, pertama kita buat tempat posisi jenis kelamin atau orang yang meninggal. Kalau dia laki-laki, berarti di sini perempuan. Kita jelaskan. Yang pasti ketahui, di samping kiri disebut hubungannya zaujiyah, yaitu suami istri. Nah, di sini suara lu kedengaran San. Biarin aja. Zaujatun. Ke atas aslun siapa? Di sini oke, abun. Di sini kita kosongin dulu ya yang perempuan ya. Kita kosongin dulu. Di sini, yuk. Bagus, jadun. Ini yang perempuan kita kosongin dulu. Ke far'un lagi. Di sini ibnun. Ini dikosongin dulu. Ibnul ibni. Di sini bintul ibni ya. Nah, ke asal disebut dengan aslun ya. Ke atas ini disebut dengan kelompok aslun. Di sini disebut zaujiyah. Ya, kita murajaah dari kemarin sudah diterangin dalam papan tulis. Ke bawah disebut far'un atau furu' jamaknya. Ya. Kita masuk ke bagian hawashi. Cek panjang-panjang. Batasi yang sakikoh li abin li umin. Akhun syakik. Akhun li abin. Akhun li umin. Kalau sudah ada akhun, yang perempuan ditinggalin aja dulu ya. Cari anaknya yang sepangkat dengan anak si mayat, yaitu ibnu akhin syakik. Kemudian ibnu akhin li abin. Oke. Nah, ini laki-laki hampir habis. Jumlahnya berapa semuanya? 15. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ulangi ya. Laki-laki semuanya harusnya 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, amun lagi. Kearisan dengan paman. Amun syakik. Amun li abin. Ada berapa? 11. Anaknya lagi. Ibnu amin syakik. Ibnu amin li abin. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Satu lagi mu'tik, yang telah memerdekakan bila dia ternyata budak selama ini. Mu'tik. Nah, kita sudah dapatkan anggota ahli waris yang laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mana satu lagi? Satu lagi si mayat karena dia sudah meninggal. 15 dikurang 1 menjadi 14. Nah, sekarang kita cari yang 10 lagi untuk perempuan. Dah dapat 1 yaitu zaujatun.
Maka di sini nomor 2 ummun. Di atas bapak jaddatun, nenek laki perempuan dari pihak laki-laki bapak ya. Kemudian jaddatun, nenek dari pihak si ibu. Di sini yang selevel dan satu derajat dengan anak laki-laki yaitu anak perempuan disebut dengan bintun ya. Ke bawah tidak ada lagi, bintun ke bawah tidak ada ya. Di sini saudara perempuan kandung ukhtun syakika ya. Saudara perempuan sebapak ukhtun li abin. Nah, di sini yang di bawahnya ukhtun li ummin. Nah, yang saudara seibu ini saudara sebapak, ini saudara kandung seibu dan sebapak. Coba kita hitung. Yang perempuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mu'tiqah 10. Ulangi ya, coba kita hitung. Kita hitung yang perempuan seharusnya jumlahnya 10, pas sudahkah lengkap? Kenapa 10? Karena yang mati adalah si laki-laki yaitu si suami, berarti si zaujatun masuk. 1 zaujah ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan mu'tikah 10. Kita beri label saja. Yang perempuan kita kasih label. Nih. Nah, perempuan. Mu'tikah perempuan, memang menikahkan budak. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Saudara sebab perempuan saya seibu. Saudara perempuan saya saja. Saudara perempuan seibu saja. Jumlahnya 10. Kita buktikan lagi. 1 zaujatun, atau mulai di atas dulu bagusnya dari aslun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang laki-laki jumlahnya seharusnya 15 karena mati 1 si suami menjadi 14. Oke? Kita ulang sekali lagi. Kita ulangi. Pertama dibuat kolom atau lingkaran untuk yang meninggal. Langkah pertama tentukan siapa suami atau siapa istri. Kemudian aslun. Dari aslun ini ketahuan pihak kakek dari bapak, nenek dari pihak bapak, kemudian nenek dari pihak ibu. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Di bawahnya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian saudara. Ada 3 kotak. Kemudian pihak anak saudara. Kemudian dari pihak paman 2 kotak saja. Kemudian anak dari paman. Tinggal diisi. Kita anggap yang mati perempuan. Matat. Telah mati dia perempuan. Berarti yang ditinggal adalah zaujun. Tidak mungkin zaujatun. Ya, karena yang meninggal adalah perempuan. Tidak mungkin perempuan meninggalkan istri, ya. Mulai dari di atas dulu, abun. Di atasnya dulu jaddun. Di atas abun, selain jaddun, jaddatun. Di sini siapa? Selevel dengan bapak? Ummun, ibu. Di atas ibu, nenek perempuan. Ya. Dari ke bawah yang disebut dengan furu'. Ke bawah disebut furu', ke atas disebut aslun atau usul. Ibnun. Di sini bintun. Di bawah ibnun, ibnu, ibnin. Kemudian selevel dengannya saudaranya disebut bintu ibnin. Nah, masuk ke bagian hawashi, ke bagian kanan yaitu pihak saudara. Akhun syakik. Kemudian akhun li abin. Kemudian akhun li ummin. Ukhtun syakikah. Ukhtun li abin. Ukhtun li ummin. Anak dari saudara kandung. Ibnu akhin syakik. Ibnu akhin li abin. Nah, pihak paman lagi. Amun syakik.
Kalau amun itu maksudnya paman dari pihak bapak ya, bako. Kemudian amun li abin, anaknya ibnu amin syakik dan ibnu amin li abin. Kita buktikan, sudahkah laki-laki mendapatkan 15 orang laki terkumpul? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kurang 1, yaitu orang yang memerdekakan dia kalau dia selama ini budak, disebut mu'tiqun, mu'tiqah. Kita hitung, perempuan harusnya jumlahnya menjadi 10 karena mati 1 menjadi 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lengkap ya. Jumlah ahli waris laki-laki sama dengan 15, jumlah ahli waris perempuan sama dengan 10 kurang 1 menjadi 9. Nah, inilah semua yang bakal mendapatkan ahli waris. Kita belum bicara mengenai di antara orang ini siapa yang akan mendapatkan semuanya, dan siapa yang dapat sisa, dan siapa yang pasti tidak dapat, dan siapa yang pasti dapat. Karena kita harus belajar dulu namanya kaidah hijab. Ada yang mahjub, terhalang. Yang pasti orang ini, orang ini, orang ini, orang ini, orang ini pasti dapat. 1, 2, 3, 4, 5 golongan ini pasti dapat karena garisnya langsung ke mayat. Berapa bagiannya? Ntar kita akan bicara mengenai ahli waris yang terbagi 2, yaitu ashabul furud dan al-asabah. Ini sisa. Ashabul furud yang dapat bagian al-furud al-muqaddarah. Berapa bagiannya? Itu dia. 1/2, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8, 1/4. Oke. Nah, diulangi membuatnya sekali lagi seperti ini. Tetap semangat belajar, selalu dengan jiwa yang berseri-seri, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ananda semua dan sahabat cinta kopiah dapat menjadi faqih sedikit demi sedikit, insyaallah. Pengetahuan tentang faraid dapat utuh kita terima dengan izin Allah Subhanahu wa taala.